Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menginformasikan kembali tentang aplikasi pinjol. Dan kali ini saya ingin membahas tentang aplikasi Cairin dan Tunai Kita. Apa sih resikonya kalau kita galbay di kedua aplikasi ini? Apakah ada tim DC lapangannya? Dan apakah sebar data kalau galbay? Itulah beberapa pertanyaan ya yang sering sekali saya jumpai di kolom komentar atau di WhatsApp. Nah, di sini ada rekan saya yang memutuskan untuk galbay dan saya juga sudah meminta izin untuk membuka kedua aplikasi tersebut di HP-nya. Di sini rekan saya memang sudah telat hampir 1 bulan sih. Jadi beliau memutuskan untuk galbay karena memang sudah tidak menyanggupi bayar dan tidak ingin gali lubang hutang pinjol kembali ya. Jadi jalan satu-satunya adalah galbay. Dan tentunya ketika kita memutuskan untuk galbay, kita juga sudah harus siap ya dengan konsekuensinya seperti teror telepon. Nah, untuk aplikasi Cairin status legalitasnya terdaftar ya di OJK. Dan yang saya ketahui sampai saat ini sih saya belum pernah juga mendengar ada yang didatangi DC lapangannya ketika galbay. Karena ada juga rekan saya yang hampir galbay 6 bulan lebih tidak didatangi dan sudah tidak diteror lagi ya, karena sudah ganti nomor dan menghapus aplikasinya di HP. Di awal keterlambatan memang sangat sering ya meneror ke kondar dan ke nomor kantor juga sih kalau kalian mencantumkan nomor kantor saat pengajuan. Biasalah kalau telat di awal-awal memang rajin banget DC-nya nelpon. Nanti akan ada saatnya juga mereka capek sendiri neror. Yang penting jangan ditanggapi saja kalau kalian belum menyanggupi bayar. Dan kalau kalian tidak ingin diteror, ya jalan satu-satunya bayar tepat waktu. Jadi saya informasikan untuk aplikasi Cairin sampai saat ini belum ada DC lapangannya. Cuma saya juga tidak bisa memastikan ke depannya bagaimana, apakah akan ada DC-nya atau tidak. Nah, saya juga tidak menyarankan kalian untuk galbay ya. Kalau memang ada dananya lebih baik dibayarkan. Dan kalau kalian mau memutuskan untuk galbay, seperti yang saya bilang, kalian juga harus siap mental menerima konsekuensinya seperti teror telepon ya. Kalau nggak ingin pusing diteror, ganti nomor saja beres. Teror pinjol itu sifatnya nggak permanen kok. Nanti juga akan berhenti neror. Karena jumlah nasabah yang galbay itu kan banyak, nggak kalian doang. Itu saja sih resikonya. Nah, kalau untuk aplikasi Tunai Kita nggak jauh berbeda juga ya dengan aplikasi Cairin. Legalitas aplikasi ini terdaftar di OJK. Untuk penagihannya ketika galbay sama aja ya perlakuannya seperti aplikasi ilegal, suka meneror ke beberapa kontak, tapi tidak semua kontak sih. Hanya kondar dan beberapa kontak yang biasa berinteraksi dengan kita di HP. Karena mereka bisa mengetahui riwayat log panggilan juga. Dan terkadang juga mereka menghubungi ke nomor kantor ya, jika kalian mencantumkan nomor kantor. Untuk DC lapangannya dari aplikasi ini ada ya. Jangkauan Tunai Kita ini cukup luas di beberapa daerah juga, tercover oleh mereka ya. Apalagi untuk wilayah Jabodetabek biasanya ada yang didatangi juga ya. Tetapi ada juga sih beberapa nasabah yang sudah lama galbay tidak diapeli ya atau tidak didatangi. Jadi intinya aplikasi Tunai Kita ini ada yang didatangi DC-nya, ada juga yang tidak didatangi. Ya intinya sih kalau mereka memang datang nggak usah takut ataupun panik ya. Justru itu kesempatan kalian untuk bisa bernegosiasi utang pokok ya. Karena pengalaman saya pribadi hampir semua dari DC pinjol yang datang ke rumah itu orangnya baik, sopan dan juga bisa kok diajak bernegosiasi. Yang penting jujur saja apa adanya mengenai ketidaksanggupan kita dan jangan pernah menjanjikan apapun ke DC terkait hutang tersebut mau dibayar kapan. Kalau belum ada dananya, cukup katakan sejujurnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan ke teman-teman ya. Bagi kalian yang punya
pengalaman terkait di kedua aplikasi ini, silakan sharing di kolom komentar ya, dan infokan ke teman-teman yang lain. Sudah berapa lama kalian galbay di kedua aplikasi ini? Karena dengan sharing bisa mengurangi rasa kepanikan kita juga ya dari jeratan pinjol. Oke, saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan pinjol lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.